Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipi Paridah dengan NIM 2280200049 dari kelas B 2020 jurusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengembangan alat laboratorium sekolah, yaitu viskositas. Untuk memenuhi mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dina Rahmi Darman, MPD. Di sini saya akan mereview 6 jurnal nasional. Yang pertama yaitu ada Journal Measurement of Viscosity Uses an Alternative Viscometer pada tahun 2018 oleh Okta-Bella Regina, Hendar Sudrajat, dan Dina Syafrita dari Physics Education University of Riau, Jurnal Gliga Science pada tahun 2018. Adapun alat yang mereka gunakan yaitu alat viskometer Ostwald alternatif, dan ini adalah rancangannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan viskometer alternatif yang dapat mengukur viskositas suatu zat cair. Viskometer merupakan alat pengukur kekentalan suatu fluida. Viskometer Ostwald hanya memerlukan sampel yang lebih sedikit dibanding viskometer lain. Adapun kekurangan dari rancangan ini yaitu deteksi waktu masih menggunakan stopwatch. Kedua, tabung penampung masih terbuat dari buret kaca sehingga mudah pecah. Yang ketiga, jika permukaan alat tidak stabil, maka alat dikhawatirkan akan mengalami kerusakan. Adapun kelebihannya yaitu biaya tidak terlalu mahal, alat sederhana tetapi efektif untuk menentukan nilai koefisien viskositas. Yang kedua yaitu rekonstruksi set alat percobaan viskositas pada tahun 2019 oleh Hana Susanti dan Cahyo Pujaasmoro dari Universitas Pendidikan Indonesia, Jurnal Wahana Pendidikan Fisika pada tahun 2019. Adapun alat yang mereka rancang adalah sebagai berikut. Adapun tujuannya yaitu untuk menentukan koefisien zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Kekurangannya yaitu detektor waktu masih menggunakan stopwatch. Hasil yang akurat bergantung pada tabung dan bola yang digunakan. Kelebihannya yaitu menggunakan tabung akrilik 60 cm, menggunakan program tracker untuk kecepatan terminal dengan penandanya yaitu cable tie, plastik atau ripet. Selanjutnya yaitu ada rancang bangun alat ukur viskositas digital pada oli menggunakan sensor efek Hall pada tahun 2018 oleh Ruth Nelly Hasugian, Departemen Teknik Elektro Otomasi, Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2018. Adapun alat yang dia rancang yaitu ada tombol pengontrol, ada sensor efek Hall, dan ada layar LCD. Desain pembuatan alat ini adalah membuat alat berupa dua buah silinder, salah satu silinder berputar dan satunya diam. Putaran dihitung oleh sensor kemudian diolah oleh klip mikrokontroler sehingga hasilnya akan ditampilkan pada layar display LCD. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya yang besar, finishing dari alat tersebut tidak sempurna sehingga banyak kabel yang tidak tertutup. Harus teliti karena menggunakan dua alat detektor waktu. Hanya berlaku untuk percobaan oli saja. Adapun kelebihannya yaitu mengetahui kualitas oli, mengetahui nilai koefisien yang lebih tepat. Selanjutnya yaitu ada perancangan dan penerapan sensor kumparan untuk percobaan viskositas dengan metode bola jatuh pada tahun 2017 oleh David Ardiansah dari Prodi Fisika FMIPA Universitas Negeri Surabaya, Jurnal Inovasi Fisika Indonesia atau IFI pada tahun 2017. Adapun rancangan yang dia buat yaitu sebagai berikut. Perancangan menggunakan sensor kumparan dan mikrokontroler Atmega 16 dengan memanfaatkan prinsip kerja dari induksi magnetik dan transformator. Sensor kumparan sebagai pendetektor waktu untuk memulai dan
memberhentikan atau mengakhiri perhitungan. Kekurangan dari alat tersebut yaitu kemungkinan kumparan akan mengalami induksi karena bola tidak tepat di posisi kumparan. Masih ada selisih waktu ketika menggunakan time Arduino. Kelebihannya yaitu perhitungan waktu yang ditempuh bola jatuh dilakukan secara otomatis, bisa digunakan untuk berbagai jenis fluida. Selanjutnya yaitu pengembangan alat peraga viskositas untuk melatih keterampilan proses sains pada peserta didik SMA pada tahun 2020 oleh Diah Septiawati dan Imam Sucahyo dari jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya pada tahun oleh jurnal IFF Inovasi Pendidikan Fisika pada tahun 2020. Adapun rancangan yang mereka buat adalah sebagai berikut. Alat peraga ini dikembangkan berfungsi untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait materi viskositas. Kelebihan dari alat ini yaitu detektor waktu menggunakan sensor, pengembangan alat telah tervalidasi, biaya relatif tidak terlalu mahal, lebih efektif dan lebih efisien. Kekurangannya yaitu sensor yang digunakan tidak dijelaskan, tabung yang digunakan memiliki diameter yang kecil sehingga sulit untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Yang terakhir yaitu ada rancang bangun alat viskositas zat cair menggunakan sensor inframerah sebagai detektor waktu pada praktikum viskositas zat cair mata kuliah fisika dasar pada tahun 2020 oleh Agus Wahid Habibur Rahman dan Fauji dari program studi fisika atau Fakultas MIPA Universitas Mataram, Jurnal Penelitian dan Pembelajaran Fisika Indonesia pada tahun 2020. Adapun alat yang mereka buat adalah sebagai berikut. Inframerah digunakan sebagai detektor waktu yang dipasang pada bagian atas dan bawah yang dihubungkan ke event timer sehingga waktu yang didapat lebih tepat dan teliti. Adapun kekurangan dari alat ini yaitu sensor mudah rusak bila terkena cairan fluida. Sensor harus diletakkan minimal 20 cm dari electromagnetic ball release. Kelebihannya yaitu hasil yang didapat sesuai, perhitungan waktu lebih teliti, biaya relatif tidak terlalu mahal, dan lebih efektif dan efisien. Dari 6 jurnal tersebut, saya mendapat satu kesimpulan yaitu pengembangan alat praktikum viskositas yang saya rancang adalah sebagai berikut. Alat yang saya rancang sama persis dengan alat sebelumnya yaitu tentang inframerah. Di sini ada bagian-bagian yang saya perbaharui yaitu salah satunya bagian dari tabung akrilik. Yang saya gunakan yaitu tabung akrilik. Kenapa saya memilih tabung akrilik? Tabung akrilik memiliki banyak keunggulan yaitu akrilik sangat jernih. 92% cahaya yang kasat mata sehingga bola akan jelas terlihat. Insulasi panas. Nilai konduktivitas termal lebih tinggi akrilik daripada kaca, sehingga suhu akan tetap. Dan yang ketiga yaitu akrilik tidak terlalu padat. Akrilik ini lebih ringan daripada kaca, sehingga kemungkinan untuk pecahnya itu sangat sedikit. Adapun oli yang saya gunakan yaitu pada jenis Yamalu B, 10W, 40 SAE. Penggunaan oli jenis ini oli yang telah disimpan 4 tahun dan tidak terkontaminasi itu dapat membuat praktikum berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu bola yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran tabung karena dapat mempengaruhi perhitungan. Semakin pendek tabung, volume dan massa bola harus lebih kecil dan lebih ringan. Nah, di sini saya memberikan jarak yang sebelumnya 20 cm menjadi 25 cm dengan diameter 10 meter dan diameter bola 5 cm. Adapun kelemahannya yaitu pada pelentakan sensor inframerah dan itu bisa diatasi dengan penuangan fluida dengan hati-hati. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.